Shalom, Rise Generation. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua di sepanjang ibadah ini. Amin. Teman-teman silakan duduk dan selamat beribadah. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Satu yang harus kita sama-sama ingat, kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Kita sama-sama mau masuk ke hadirat Tuhan, kita katakan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama-sama katakan, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan. Oleh karena itu kita sama-sama mau menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita katakan, bekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja. Bukan sembarang pekerja. Lala, Yesusku luar biasa. Lala, Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lala, aku dipakai olehnya. Lala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Rise Generation, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari saya ajak kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami mengakui semua karena anugerah, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu, bahkan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati dan urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Rise Generation, tema kita hari ini adalah Go, Share It. Pergilah, bagikan Injil. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi saya akan membacakan hanya ayat 9 sampai 11 saja. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah beritakan firman
dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Rise Generation yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang tidak familiar dengan kata share? Di masa serba daring seperti sekarang ini, kata share rasanya tidak asing di telinga kita, bukan? Kita sering mendengarkan melalui percakapan grup, chat, WA, maupun lain. Ataupun bahkan kita mengucapkan secara langsung. Misalnya, please, share log dong. Share PPT-nya ya. Share materinya ya. Share lagunya ya. Jangan lupa videonya di-share ya di grup nanti. Atau saya izin share screen dulu ya. Atau jangan lupa ya, share kunci jawabannya. Japri aja. Nah, itu yang gak boleh. Bahkan ada apps-nya. Secara sederhana, share berarti berbagi atau bagikan. Teman-teman Rise Generation, apa yang mendorong kita untuk berbagi? Apa yang mendorong kita untuk mau share sesuatu? Misalnya, lagu ini videonya, musiknya keren, liriknya bagus. Karena itu saya mau share. Video ini lucu ya, pas buat teman saya yang lagi galau. Saya akan share ini ke teman saya. Ayat firman Tuhan ini sangat memberkati saya secara pribadi. Saya akan share buat bestie saya yang lagi isoman. Atau menurut teman-teman, bahan kuliah, materi kuliah ini sangat penting. Karena itu saya mau share, saya mau berbagi dengan teman-teman yang kemarin tidak sempat ikut pelajaran atau kuliah. Ini soal-soal latihan yang sangat penting. Karena itu saya mau share. Ada banyak hal yang kita bagikan. Ada banyak hal yang kita share. Entah itu informasi, film terbaru, link, video, lagu, bahan kuliah, soal-soal latihan, dan masih banyak hal lain lagi. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Pernah enggak kita share tentang Injil? Pernah enggak kita share tentang kabar baik yang menyelamatkan? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman, kepada sahabat, kepada komunitas, atau kepada orang-orang yang kita jumpai. Rise Generation, Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan. Injil adalah sesuatu yang penting, yang juga harus kita share kepada orang lain. Kalau kita perhatikan perikop kita pada hari ini, itu menceritakan awal pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus. Di kota Korintus dia bertemu dengan orang-orang atau rekan-rekan yang tepat, yang juga mendukung dia di dalam pelayanan. Ada Silas, ada Timotius, serta beberapa orang penting di kalangan orang Yahudi di Korintus itu merespon firman Allah. Misalnya Krispus menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan bersama dengan seisi rumahnya. Apa yang mendorong Rasul Paulus sehingga dia giat untuk memberitakan Injil? Pengalaman perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Tuhan yang mendorong dia untuk share tentang Injil, yang mendorong dia untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang dia jumpai. Minggu pertama,
Kalau teman-teman memperhatikan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pergi, alami anugerah Allah di rumahmu. Minggu yang kedua kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pergi, jadilah saksiku, jadilah saksi Kristus. Minggu pertama, bagaimana kepala penjara mengalami anugerah Allah dan dia membawa seisi rumahnya untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Minggu yang lalu, minggu kedua, bagaimana seorang yang kerasukan roh jahat setelah berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan, dia disembuhkan, dan Tuhan memberikan satu tugas yang penting untuk dia pulang ke rumahnya, menceritakan kepada orang-orang di rumahnya, kepada orang-orang yang ada di kampungnya, bagaimana Tuhan mengasihi dia dan apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap dirinya. Hari ini, sebagai penutup dari rangkaian bulan misi PMPI yang ke-46, setelah 2 minggu kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pergi untuk membagikan Injil. Kita mau share kabar baik kepada semua orang yang belum percaya. Tentunya dengan hikmat, pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan. Rise Generation. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop kita hari ini. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 11. Yang pertama, share. Bagikan pengalaman perjumpaan pribadimu dengan Tuhan kepada orang-orang yang engkau temui. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat, setiap hari Sabat, perhatikan, setiap hari Sabat, Paulus berbicara di dalam rumah ibadah. Ayatnya yang kelima, ia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita membaca keseluruhan tentang kisah Rasul Paulus, kita akan kagum. Kita melihat kegigihannya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, ada kesulitan, ada tantangan, ada penolakan. Tetapi Rasul Paulus giat untuk memberitakan Injil. Mengapa Rasul Paulus begitu giat, begitu gigih di dalam memberitakan Injil? Karena Rasul Paulus sudah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan akan mendorong saya, akan mendorong teman-teman untuk share tentang Injil, untuk berbagi kabar baik. Saya sangat meyakini setiap kita punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Share itu. Bagikan itu. Share. Bagaimana Tuhan menolong teman-teman semua. Di masa yang sulit, di masa yang sukar, di masa pandemi yang berkepanjangan sampai hari ini. Sebagian dari kita mungkin mulai putus asa. Tidak lagi ada gairah, tidak lagi ada semangat untuk belajar. Tetapi kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena kekuatan dari Tuhan. Bagikan itu. Share itu kepada orang-orang yang teman-teman jumpai. Share. Bagaimana teman-teman susahnya belajar online. Kuliah online. Mengerjakan tugas-tugas di masa-masa yang sulit. Ujian yang sulit. Tetapi puji Tuhan, kita bisa naik kelas. Kita bisa lulus. Bahkan beberapa di antara kita juara 1, ranking 1. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan yang menolong. Bukan karena kekuatan. Bukan karena kehebatan kita. Share itu. Bagikan itu. Share. Bagaimana Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan menolongmu. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dari pergumulanmu. Share itu. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Kok cerita saya sederhana.
Tidak ada sesuatu yang dalam tanda kutip, wow, it's okay, nggak apa-apa. Share itu, cerita itu. Tuhan bisa pakai cerita kita yang sederhana, tetapi kita mengalami secara langsung, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita, pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan, share itu, bagikan itu. Tugas kita, tugas saya, tugas kita, semua Rise Generation. Panggilan kita adalah membagikan tentang kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan. Roh Kudus Allah yang akan bekerja, yang akan menolong seseorang untuk percaya. Yang Tuhan mau, saya dan kita semua hanya taat, taat, dan taat. Yang kedua, jangan diam. Teman-teman perhatikan ayatnya yang ke-9. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Rasul Paulus setelah menyadari, setelah mengalami akan kasih dan pengampunan Tuhan, dia tidak menjadi seseorang yang diam. Dia tidak menjadi seorang yang pasif. Kisah Rasul 20 ayat 24, Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan tugaskan. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 Paulus berkata, karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Satu kali Rasul Paulus ditangkap. Dia dihadapkan kepada raja. Dia diminta untuk memberikan jawaban. Paulus tidak berdiam diri. Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 26 ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, tentang penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak berdiam diri. Pakai momentum saat ini, pakai kesempatan yang ada saat ini untuk share tentang Injil, untuk membagikan kabar baik. Teman-teman, kita tidak menjadi remaja yang pasif, remaja yang berdiam diri. Tetapi sebagai remaja yang telah mengalami anugerah Allah, mari kita bergerak, kita maju, kita pergi share tentang Injil, share tentang kabar baik. Pertanyaannya, pergi kemana kok? Di rumah kita, di sekolah, di kampus, tempat di mana kita bekerja, kepada orang-orang yang kita temui, share tentang kabar baik. Sekali lagi, mulai dari keluarga, komunitas, teman, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pakai sosial mediamu dengan bijak, dengan penuh hikmat, untuk menjangkau, memenangkan generasi muda. Share satu story di sosial mediamu yang membangun, yang menginspirasi, atau satu postingan yang mendorong seseorang untuk bergerak membagikan Injil. Posting satu ayat yang menguatkan. Jangan diam. Share. Yang terakhir, yang ketiga. Ingatlah akan janji penyertaan Tuhan. Rise Generation. Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang setia memberitakan Injil. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita selalu lancar, tanpa adanya masalah, tanpa adanya pergumulan. Tidak. Kedatangannya kedua
Kedatangannya ke dunia membuktikan bahwa Allah beserta dengan kita. Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita perhatikan hal yang sama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di akhir pelayanannya di dunia. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah untuk memberitakan Injil dan juga ada janji penyertaan Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan mengingat janji penyertaan Tuhan akan mendorong saya, akan mendorong kita untuk setia share tentang kabar baik. Arise Generation. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Salah satu pengalaman yang Tuhan izinkan untuk saya alami ketika masih SMA. 18 Juli 2004 di dalam kebaktian umum yang ketiga di gereja asal saya. Ketika pendeta saya selesai berkhotbah, tiba-tiba selongsong peluru ditembakkan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab, persis kena di tengah di jidat pendeta saya. Pendeta saya jatuh di tempat, otaknya keluar dan meninggal di tempat. Tiba-tiba bunyi tembakan itu masih berbunyi. Rekan-rekan yang duduk dekat saya berteriak, "Tiarap, tiarap." Dan kami semua tiarap. Setelah beberapa saat, kami semua di dalam keadaan yang panik. Kami takut, kami bersembunyi. Pendeta saya meninggal di tempat dan melukai 4 orang pemuda. Satu rekan pemuda sampai hari ini, satu matanya tidak dapat melihat. Dan 3 rekan lain luka di bagian lengan, bagian belakang, dan bagian kaki. Ketika saya merenungkan waktu itu, satu pertanyaan yang muncul. Inikah harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus? Inikah harga yang harus dibayar oleh seorang hamba Tuhan? Bukankah secara normal sebagai manusia pasti kita takut? Tetapi teman-teman, saya mau share. Justru momentum saat itu, salah satu momentum yang justru meneguhkan saya secara pribadi, menguatkan saya secara pribadi untuk memenuhi panggilan menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Sampai hari ini, dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyertai gerejanya, Tuhan tetap menolong, menyertai saya. Bagaimana dengan kisah teman-teman Arise Generation? Share, bagikan pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Mari kita menjadi remaja yang tidak hanya berdiam diri, tetapi bergerak, maju, memberitakan Injil, kabar baik. Terakhir, ingatlah akan janji penyertaan Tuhan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Yang mengingatkan kepada setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai seorang remaja yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami dipanggil untuk share, berbagi Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Tuhan kepada orang-orang yang kami jumpai, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin kami takut, kami bingung harus memulai dari mana.
Berikan kekuatan kepada kami, berikan keberanian kepada kami, berikan hikmat kepada kami untuk mau share, berbagi Injil kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sebagai generasi muda, sebagai remaja yang sungguh mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Kami mau berbagi Injil, berbagi kabar baik kepada orang-orang yang kami jumpai. Bantu kami, tolong kami Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Perkenalkan, nama saya Kristian Jamili. Saya sekarang kelas 2 SMP. Saya salah satu remaja binaan yang ikut dalam pelayanan parusia di Pulau Marit. Saya bersyukur ada pondok cerdas parusia di sini, karena di tempat inilah saya diajarkan berbagai hal. Saya dan teman-teman bukan hanya dibantu dalam pelajaran saja, tapi lebih dari itu saya juga diajarkan keterampilan, juga dibina dalam karakter dan kerohanian. Kami selalu belajar firman Tuhan dan berdoa, serta kami selalu didorong untuk membagikan firman Tuhan kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Teman-teman, inilah rumah PCP tempat kami dibina dan belajar. Yuk kita lihat teman-teman kami ke dalam. Hai Arianto, ngapain? Lagi buat aktivitas nih. Boleh kenalan nggak? Boleh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arianto Garamba. Saya senang bisa bergabung di PCP ini. Saya bisa belajar bagaimana bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Hai DP, lagi ngapain? Lagi buat aktivitas nih. Boleh kita kenalan nggak? Boleh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eventri Hidoni. Saya bersyukur boleh bergabung di PCP ini. Saya boleh belajar banyak hal tentang keterampilan. Terima kasih. Teman-teman, dukung terus kami yang ada di Pulau Marit ini, supaya remaja-remaja yang ada di Pulau Marit ini bukan hanya remaja yang pintar saja, terlebih menjadi remaja yang bertumbuh dalam Kristus dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Ladang sudah menguning, pekerja sedikit tetapi tuaian banyak. Mari setiap teman-teman remaja dimanapun engkau berada, Tokoh saat ini mengajak kita sekalian untuk berbagian dalam misi, dalam pekan misi pekabaran Injil di puncak PMPI ini yang ke-46. Baik lewat doa, daya ataupun juga dana. Setidaknya teman-teman bisa mengambil waktu sejenak, kita berbagian di dalamnya. Teman-teman bisa scan lewat QR Code dan bisa mengisi untuk setiap detailnya. Untuk teman-teman yang ingin berbagian di dalam misi pekabaran Injil dalam GI Hokim Tong saat ini. Beberapa waktu sejenak, biarlah setiap hati kita digerakkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun.
Dan tak lupa juga teman-teman sekalian, mari kita turut mendoakan untuk setiap kegerakan misi penginjilan yang sudah dilakukan oleh GI Hokim Tong. Mari teman-teman, kita akan doakan yang pertama untuk desa binaan yang saat ini masih kita bersama-sama bergumul untuk memajukan setiap desa-desa binaan untuk bisa survive dengan keterbatasan mereka saat ini. Dan teman-teman sekalian, kita juga doakan untuk pelayanan Pondok Cerdas Parousia. Dimanapun PCP berada, secara pendidikan kita bermisi. Dan kita juga dukung dalam doa untuk Radio Suara Indah yang saat ini masih melayani khususnya di Bandung. Kita juga doakan untuk setiap bagian demi bagian dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh GI Hokim Tong dalam bidang-bidang yang lain. Mari teman-teman sekalian, kita sama-sama berdoa, kita doakan untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang sudah dilakukan oleh GI Hokim Tong. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap pelayanan misi yang sudah dilakukan oleh GI Hokim Tong, terkhusus baik di jalur 2 ataupun di gereja. Bahkan untuk setiap desa binaan, Pondok Cerdas Parousia. Bahkan kami juga berdoa untuk Radio Suara Indah yang saat ini masih menjadi sarana untuk mengabarkan Injil-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap bidang demi bidang yang lainnya, di mana GI Hokim Tong pun juga membagikan berita keselamatan, kabar Injil. Dan kiranya Tuhan pakai secara luar biasa, terkhusus tidak hanya di bulan Maret ini, tapi di dalam setiap proses, bahkan dalam setiap progresnya juga Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap pelayanan misi dari GI Hokim Tong, baik di jalur 2 ataupun kami secara keluarga besar GI Hokim Tong, dimanapun, dalam pelayanan apapun. Bahkan kami juga rindu Tuhan, saat ini kami ingin juga berdoa untuk setiap para remaja yang hari ini mungkin tergerak untuk memberikan dirinya untuk menjadi para misionaris lewat daya mereka dalam pergumulan demi pergumulan yang saat ini mungkin Tuhan memanggil mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para remaja yang hari ini memberikan persembahan lewat dana. Tuhan berkati mereka. Tuhan pakai untuk setiap dana mereka untuk menjadi perpanjangan tangan pelayanan misi yang dilakukan oleh GI Hokim Tong. Bahkan saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap teman-teman remaja yang bergumul, bahkan berkomitmen berdoa untuk bagi para misionaris, bahkan untuk setiap pelayanan misi yang sudah dilakukan oleh GI Hokim Tong. Tuhan berkati untuk setiap para remaja ini. Bahkan Tuhan juga berkati untuk setiap para misionaris dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi. Dan Tuhan senantiasa memberkati untuk setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam komitmen baik dalam daya, doa maupun juga dana. Kami bersyukur Tuhan, kiranya doa ini tidak berhenti saat ini juga. Tapi kami mau berkomitmen untuk berbagian di dalam misi penginjilan. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Rise Generation, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari sekali lagi saja kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, arahkan hati iman pengharapanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berasal daripada Allah. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih, penebusan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus akan menolong memampukan kita semua untuk kembali share tentang kabar baik, tentang Injil yang menyelamatkan kepada orang-orang yang kita jumpai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.